Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bisihabin qabasil la'allakum tastalun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan. Qala qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Qala na'am ya ahsanal hasanat. Shadaqallah wa sadaqa rasulillah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih tergolong orang-orang yang ingat, bukan termasuk orang-orang yang ghafil. Di saat waktu sholat Jumat ini, di saat khutbah dan sholat Jumat, masih banyak manusia yang mengaku hamba Allah tetapi tidak berada di masjid dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur kita masih senantiasa dapat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Mari kita senantiasa terus menerus menanamkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui cinta kepada Rasulullah ini kita cinta kepada Allah, dan dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu tak lupa senantiasa melalui mimbar ini, mari kita senantiasa membaca ulang, apakah kita ini sudah tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin atau hamba-hamba Allah yang berjuang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini umat Islam, kaum muslimin di Indonesia banyak yang gelisah, banyak yang resah. Bagaimana tidak? Hukum yang ada di negeri ini sepertinya permainan belaka. Seorang miskin karena kemiskinannya menjadi joki untuk menjalani hukuman di penjara. Orang yang kaya berupaya supaya bebas hukum melakukan penyuapan.
para pembuat hukum juga membuat hukum yang kira-kira bisa nanti dicari celah-celahnya. Para penegak hukum juga terlibat dalam mafia hukum. Dalam keadaan yang seperti ini, kita sekalian bertanya, di mana kebenaran itu? Kita seringkali khawatir, apakah ada kebenaran di muka bumi ini? Hadirin sekalian, berkaitan dengan persoalan semacam itu, khatib pada kesempatan ini menyampaikan satu ayat yang tadi sudah saya bacakan, surat An-Najm, surat yang ke-27, ayat 7, dan sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya nukil dari kitab Usfuriyah. Muhammad Al-Usfuri penulisnya, untuk menjadikan pegangan kita, untuk menjadi bahan renungan kita. Bagaimana kita memahami sebuah kebenaran itu. Mengapa saya memilih ayat 7 surat An-Najm? Ayat ini berkaitan dengan sirah Nabiullah Musa alaihissalam. Tatkala beliau membangun masyarakat Islam pada zaman beliau, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah keputusasaan masyarakat pada umumnya menghadapi Fir'aunisme. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Fir'aunisme. Nabi Musa sebagaimana rasul-rasul yang lain, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Membawa agama yang hak, membawa agama kebenaran, dan untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik tidak mensukai, tapi Allah cukup menjadi saksi akan perjuangan seorang rasul sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika, hadirin rahimakumullah, idz qala Musa li alihi inni anastu naro. Berkatalah Nabi Musa kepada keluarganya, inni anastu naro, sungguh aku melihat api. Saatikum minha bi khabarin au atikum bisihabin qabasin. Sungguh aku akan membawa kabar tentang api itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api atau obor kepadamu, la'allakum tasdalun, agar kamu dapat berdiam atau kamu dapat menghangatkan badan dekat dengan api itu. Ayat ini oleh Said Husin Nasr, seorang filosof dan seorang sufi asal dari Iran yang sekarang hidup di dunia barat, tepatnya di Amerika. Beliau mengajarkan sufisme atau tasawuf kepada dunia barat dan mengajarkan tentang ayat ini kepada murid-muridnya. Ayat ini menurut beliau melambangkan tingkatan mencapai kepastian kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Orang yang hidup di muka bumi ini mengatakan bahwa yang namanya benar itu adalah benar jika sesuai atau cocok dengan akal pikiran yang kita kenal dengan kebenaran logis. Tapi kita juga tahu bahwa kebenaran-kebenaran yang didasarkan atas logika
juga kebenaran-kebenaran yang didasarkan atas panca indera, sampai yang disebut dengan kebenaran ilmiah di muka bumi ini ternyata belum disebut dengan al-haq. Itu baru sampai tingkatan ilmu atau ilmul yakin. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika seorang Isaac Newton, dia mengatakan bahwa setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti turun ke bawah, atau teori gravitasi. Nyatanya teori gravitasi itu hanya bisa berlaku dan tepat untuk daerah atau wilayah yang ada daya tarik bumi. Ketika daya tarik bumi itu sudah tidak ada, magnet yang ada di bumi itu sudah tidak ada, atau ketika berada di luar angkasa sana, teori gravitasi itu tidak benar. Dan yang tidak membenarkan itu adalah seorang ilmuwan lainnya yang lebih kemudian datangnya, yaitu Albert Einstein. Jadi kebenaran logika itu nisbi, tidak bisa diandalkan kebenaran logika itu. Nah, kebenaran yang tingkatannya lebih tinggi itu adalah kebenaran af'al, kebenaran perbuatan. Dikatakan benar kalau diperbuat. Mengaku sebagai seorang muslim, benarkah dia seorang muslim kalau dia melaksanakan keislaman? Benarkah dia itu seorang mukmin? Benar jika dia mengimani apa yang mesti diimani oleh seorang mukmin. Nah, ketika kita sudah berbicara kepada keimanan, yang kalau para filosof dan para ilmuwan mengatakan keimanan itu adalah tahayul, keimanan itu adalah gugon Tuhan, justru dalam pengertian dan pengajaran sufi, keimanan itu adalah hakikat kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala implikasi dan manifestasinya itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah lah apa yang ada di masyrik dan maghrib, apa yang ada di timur dan yang ada di barat. Fa'inama tuwallu, kemanapun engkau menghadap, fasamma wajhullah. Kalau kita sudah mengatakan memperoleh kebenaran, itu jika kita sudah menghadap kemanapun, yang tampak oleh kita, yang terpandang oleh kita, yang terpikirkan oleh kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wasi'un alim. Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk mencapai kebenaran atau taruhlah taman kebenaran. Kata-kata taman kebenaran dalam bahasa Arab, taman itu adalah jannah. Jadi kalau kita sekalian itu sedang berjalan, ini sebetulnya adalah perjalanan hidup kita ini adalah sedang menuju ke jannah, menuju ke taman. Taman itu, jannah itu dalam bahasa Indonesia atau dulunya bahasa Sanskerta disebut swarga atau surga. Di dalam bahasa Arab disebut jannah, di dalam bahasa Persia disebut firdaus, di dalam bahasa Latin disebut paradise. Itu semua adalah taman kebenaran, taman yang hakiki. Kita sekalian itu menuju ke sana. Bagaimana caranya kita menuju ke taman yang hakiki, yang benar itu? Tidak sebagaimana panggung sandiwara, sebagaimana di masyarakat kita sekarang ini.
tak lain dan tidak bukan yang harus kita bangun dan kita tanam betul-betul dalam jiwa kita adalah hub, mahabbah atau cinta. Cinta yang sungguh-sungguh kepada yang ilahi. Cinta yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi. Maka sampailah kita ke sesuatu yang dijanjikan, yaitu taman. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha qiwala. Surat Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, kebenaran yang terakhir itu iman. Orang yang mencapai kebenaran terakhir yaitu iman. Wa amilus solihat, dan padunya antara iman dan amal kebajikannya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia diberikan tempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Khalidina fiha, kekal di dalam surga itu. La yabghuna anha khiwala, dan mereka tidak dipindahkan dari surga yang kekal itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun persoalannya, cinta yang ada di dalam diri kita ini seringkali mabni sukun. Cinta kita ini seringkali mabni sukun pada cinta kepada diri kita sendiri. Cinta manusia kepada dirinya sendiri. Kalau manusia hanya cinta kepada dirinya sendiri, maka yang muncul adalah aku. Yang muncul adalah ana atau ananiyah. Ketika yang muncul adalah aku dan ana atau ana, maka yang terlahir dari lisan dan perbuatannya adalah takabur, kesombongan. Yang lahir di dalam ucapan dan perbuatannya adalah riya, ingin dipuji oleh sesama. Dan yang seperti kita lihat sekarang ini, untuk menjadi dianggap besar dan untuk dipuji orang, itu yang digunakan adalah harta atau uang. Inilah money politik. Ini loh yang menjadi penyakit bangsa ini sekarang ini adalah persoalan anania, dan persoalan anania itu harus dimodali dengan uang, dan uang itu adalah segala-galanya. Dan kalau demikian, maka cinta kita kepada Allah akan luntur, cinta kita kepada sesama manusia tidak ada, cinta kita kepada alam ini pun tidak ada, maka yang ada adalah kerusakan dan kerusakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Barang siapa yang cintanya kepada dirinya sendiri sangat kuat, harus dibersihkan, harus ada tazkiyatun nafs. Wa qad khaba man dassa, dan celakalah orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya dengan cinta kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, bagaimana cara membangunkan cinta untuk mencapai kebenaran itu? Allah pun mengajarkan kepada kita dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kul katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau sekalian itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah sudah tidak ada, dan setiap kali ada orang yang mengatakan sebagai Rasul Allah ba'da wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu terbukti orang yang mengaku Rasul itu adalah bohong, kadhib, dan itu adalah Rasul-Rasul palsu. Lalu kita harus mengikuti siapa? Hadirin sekalian, di dalam ajaran Islam ada orang-orang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelakuannya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik. Mereka inilah yang konsisten dengan doanya. Setiap kali sholat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dan siapa itu? Yaitu minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada yang kita contoh, ada yang kita teladani setelah Rasulullah tidak ada. Siapa dia? Siddiqin. Mungkinkah sekarang masih ada siddiqin? Mungkin. Carilah dia. Kalau tidak ketemu, carilah dia syuhada. Syuhada itu orang yang sudah mukasafah, orang-orang yang sudah makrifat, orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang patut kita teladani untuk menuju kepada cinta, dan cinta menuju kepada kebenaran. Kalau mereka tidak bisa menemukan syuhada, syuhada ini orang awam atau lazimnya kita sebut adalah para wali, para mursyid, para guru pembimbing spiritual. Itulah yang kita teladani. Kalau tidak, siapa yang harus kita teladani? Mari kita cari orang-orang yang soleh, kita cari orang-orang yang imannya lurus, kita cari orang yang amalnya soleh. Itulah tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan, dan kita tidak perlu lagi dengan tokoh-tokoh yang muncul di media massa yang sehari bisa benar, sehari tidak benar, dan membingungkan kita. Hadirin sekalian, itulah pesan-pesan melalui khutbah singkat ini. Mudah-mudahan di saat kita sekarang ini sedang galau, pikiran kita sedang bingung apa yang mesti kita lakukan, sekali lagi mari kita mulai sekarang ini untuk menaruh cinta, menaruh mahabbah yang kuat kepada orang soleh. Lanjutkan mahabbah kepada para waliullah atau para syuhada. Lanjutkan cinta kita kepada para siddiqin dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita akan sampai kepada kebenaran, dan kebenaran yang sejati adalah Jannatul Firdaus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menutup khutbah ini saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni amalan. Ajarkanlah kepada kami sebuah amalan yuqarribuni ilal jannah, yang mendekatkan, yang dapat mendekatkan kami ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan yang dapat menjauhkan kami dari neraka." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'atan, jika engkau telah mengerjakan suatu pekerjaan yang buruk, fa'atbiha hasanatan, ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik." Qala berkata, "Qultu," saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aminal hasanat?" Qaulu la ilaha illallah. Apakah termasuk dari perbuatan yang baik itu adalah ucapan la ilaha illallah? Qala Rasulullah bersabda, "Na'am, iya, ya ahsanal hasanat, qaulu la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya kebajikan." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa artinya ini? Hadis ini artinya adalah membersihkan tauhid yang sebersih-bersihnya. Tidak ada yang kita puja, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita unggul-unggulkan, tidak ada yang kita lebih-lebihkan kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Tidak anak, tidak istri, tidak kekuasaan, tidak harta, tetapi yang kita cintai adalah la ilaha illallah. Hadirin sekalian, demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, sallimna wa sallim dinana wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.